Rosi Rosmiati, Angkatan 1, Kelompok 1, CPNS Kabupaten Subang. Bentuk pelayanan publik di sekolah. Di masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah melarang sekolah tatap muka, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring atau jarak jauh. Sebagai guru BK, dalam pemenuhan kebutuhan peserta didik, maka dibuatlah grup kelas, yaitu grup BK kelas 7 dan grup BK kelas 8. Begitupun di sekolah, maka pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui grup kelasnya masing-masing, sehingga pemenuhan kebutuhan peserta didik untuk belajar dan menuntut ilmu terpenuhi. Melaksanakan kunjungan rumah. Melakukan kunjungan rumah dalam rangka melaksanakan pelayanan peserta didik dalam pemenuhan kebutuhannya, yaitu mengkonfirmasi data-data dan informasi yang diterima oleh pihak sekolah, terutama oleh guru BK. Selain itu, kunjungan rumah dilaksanakan dalam rangka bentuk kerjasama dari pihak sekolah dengan pihak orang tua peserta didik, dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Lalu, melaksanakan konsultasi dengan pihak orang tua di sekolah, dalam rangka menyampaikan hasil pembelajaran peserta didik. Mengikuti kegiatan MGBK. MGBK dilaksanakan dalam rangka berbagi informasi dengan sesama guru BK mengenai program BK dan memperbaharui ilmu-ilmu mengenai pelayanan BK di sekolah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Berikut ini disajikan beberapa bentuk contoh pelayanan publik yang ada di sekolah. Layanan konsultasi dan koordinasi dengan orang tua siswa tentang perkembangan peserta didik sejauh mana telah mencapai aspek perkembangannya. Melayani orang tua atau guru SD pada saat melakukan penerimaan peserta didik baru. Selain itu, pelayanan juga dapat dilaksanakan dengan konsultasi peminatan atau pemilihan sekolah lanjutan. Ada kebanggaan dan kesenangan tersendiri ketika melihat mereka tertawa dan merasa nyaman akan bimbingan kelompok yang sedang dilaksanakan. Contoh bentuk pelayanan lainnya yaitu dengan konseling individual, di mana di sini siswa memilih sendiri tempat yang dianggap nyaman oleh mereka. Bentuk pelayanan lain yang dilakukan di sekolah yaitu dengan melakukan bimbingan klasikal untuk masing-masing kelas. Responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Tidak hanya terkait dengan bentuk dan jenis pelayanan publik yang mereka butuhkan, akan tetapi juga terkait dengan mekanisme penyelenggaraan layanan, jam layanan, prosedur, dan biaya penyelenggaraan pelayanan. Sebagai klien masyarakat, birokrasi wajib mendengarkan aspirasi dan keinginan masyarakat yang menduduki posisi sebagai agen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gina Mustika, saya peserta Latsar CPNS Pemerintah Kabupaten Subang. Di video ini akan disampaikan bagaimana bentuk pelayanan publik seorang guru di sekolah. Mengajar bukan hanya menunaikan kewajiban sebagai seorang guru, tapi bagaimana membangun ikatan hati yang kuat dengan para siswa. Mengajarlah dengan hati, karena apa yang disampaikan dari hati akan sampai pada hati pula. Pendidikan dilakukan dengan hati, lewat ungkapan rasa kasih sayang, keikhlasan, kejujuran, dan suasana menyenangkan. Orang tua murid adalah partner guru di sekolah. Membangun komunikasi dengan orang tua sangat dibutuhkan. Hubungan ini sangat diperlukan terlebih di tengah pandemi COVID-19, di mana kolaborasi guru dan orang tua menjadi sangat penting
untuk efektivitas belajar dari rumah. Membuat bahan ajar yang menarik dan yang mudah dipahami oleh peserta didik. Jangan lupa menggunakan sumber belajar yang dapat memperkaya materi. Selain itu, sesuaikan dengan tuntutan atau acuan kurikulum. Materi yang disajikan harus sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik, sehingga dapat memotivasi peserta didik untuk belajar. Penilaian dilakukan salah satunya adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan dan kesesuaian hasil belajar peserta didik dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Melakukan penilaian yang adil dan jujur kepada semua peserta didik, serta bertanggung jawab kepada semua pihak. Selain melaksanakan tugas pokok, guru melaksanakan tugas tambahan, salah satunya adalah sebagai penanggung jawab UKS. Pemeriksaan tajam penglihatan untuk mendeteksi secara dini gangguan-gangguan mata pada peserta didik yang dapat menghambat pembelajaran.